perkenalkan, saya Charles Sylvester dengan NIM B1A1231002. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam World Trade Organization atau WTO dan pengecualiannya. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara agar berjalan lebih lancar, adil, dan dapat diprediksi. WTO didirikan pada tahun 1995 sebagai pengganti GATT atau General Agreement on Tariffs and Trades dan berperan dalam menetapkan aturan perdagangan global, menyelesaikan sengketa dagang, serta mendorong liberalisasi perdagangan. Dalam sistem perdagangan multilateral, WTO menerapkan sejumlah prinsip utama yang harus diikuti oleh semua anggotanya. Namun, terdapat pengecualian dalam situasi tertentu yang memungkinkan negara anggota menyimpang dari aturan dasar demi kepentingan nasional. Prinsip-prinsip dalam WTO. WTO memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman utama dalam sistem perdagangan internasional. Yang pertama, prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa negara anggota tidak memberikan perlakuan istimewa kepada satu negara, tetapi menolak negara lain. Ada dua aspek utama dalam prinsip ini. Aspek yang pertama yaitu Most Favored Nation atau MFN, yaitu prinsip negara paling diuntungkan. Dalam prinsip ini mengharuskan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan dagang yang sama kepada semua anggota WTO. Artinya, jika suatu negara memberikan tarif impor yang lebih rendah kepada satu negara, maka tarif yang sama harus diberikan kepada semua negara anggota lainnya. Contohnya, jika Indonesia menurunkan tarif impor produk elektronik dari Jepang menjadi 5%, maka tarif yang sama harus diterapkan untuk semua negara anggota WTO lainnya. Lalu aspek yang kedua yaitu National Treatment atau perlakuan nasional. Prinsip ini berarti bahwa setelah barang asing masuk ke dalam suatu negara dan melewati bea cukai, mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan barang domestik. Negara tidak boleh menerapkan pajak tambahan atau regulasi diskriminatif terhadap produk impor. Contohnya, jika Indonesia memiliki pajak tambahan untuk produk susu impor sementara produk susu lokal tidak dikenai pajak, maka ini melanggar prinsip nasional treatment tersebut. Lalu, prinsip yang kedua yaitu prinsip transparansi. Transparansi adalah kunci dalam sistem perdagangan global yang adil. WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan perdagangan mereka, lalu melaporkan perubahan peraturan yang dapat mempengaruhi perdagangan kepada WTO dan juga menjaga stabilitas dan kepastian dalam perdagangan sehingga pelaku usaha dapat merencanakan bisnis mereka dengan baik. Contohnya, jika suatu negara ingin menaikkan tarif impor bahan baku, mereka harus mengumumkan dan menjelaskan alasan kebijakan tersebut terlebih dahulu kepada WTO dan mitra dagangnya. Lalu yang prinsip ketiga, prinsip liberalisasi perdagangan melalui negosiasi. WTO mendorong negara-negara anggota untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif tinggi, subsidi yang tidak adil, dan kuota impor. Proses ini dilakukan melalui perundingan multilateral yang dikenal sebagai putaran perundingan WTO, seperti putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994 melahirkan WTO dan menyusun aturan perdagangan global. Lalu putaran Doha tahun 2001 sampai sekarang fokus pada kepentingan negara berkembang dan isu pertanian. Negosiasi ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang lebih terbuka dan mengurangi proteksionisme. Lalu prinsip yang keempat yaitu prinsip larangan pembatasan kuantitatif. WTO melarang negara anggota menerapkan pembatasan jumlah impor atau ekspor, kecuali dalam kondisi tertentu. Larangan ini bertujuan untuk mencegah praktik proteksionisme yang berlebihan. Contohnya, sebuah negara diperbolehkan membatasi impor mobil asing hingga hanya 10.000 unit per tahun, kecuali jika ada alasan yang sah seperti perlindungan lingkungan atau keseimbangan neraca pembayarannya.
Lalu prinsip yang kelima, prinsip persaingan yang adil atau fair competition. WTO berusaha memastikan bahwa negara anggota tidak menggunakan praktik perdagangan yang adil, seperti yang pertama dumping, yang menjual barang di luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga di dalam negeri. Lalu subsidi yang tidak adil. Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada industri tertentu sehingga mereka dapat menjual barang lebih murah di pasar global. WTO memiliki aturan khusus untuk menangani kasus-kasus ini agar tidak merugikan negara lain. Prinsip yang keenam yaitu penyelesaian sengketa perdagangan. Jika terjadi perselisihan dagang antara dua negara, WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang disebut Dispute Settlement Body atau DSB. Prosesnya melibatkan beberapa tahap, termasuk konsultasi, pembentukan panel, dan keputusan akhir yang harus dipatuhi oleh negara yang terlibat. Contohnya, Amerika Serikat dan Uni Eropa pernah bersengketa mengenai subsidi kepada produsen pesawat terbang Boeing dan Airbus. WTO memberikan keputusan yang mengharuskan kedua belah pihak mengubah kebijakan subsidi mereka. Selanjutnya, pengecualian terhadap prinsip WTO. Meskipun WTO memiliki aturan ketat, ada beberapa pengecualian yang diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Yang pertama, yaitu keamanan nasional. Negara dapat menerapkan pembatasan perdagangan jika diperlukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional. Contohnya, yang pertama, embargo perdagangan terhadap Iran dan Korea Utara karena alasan geopolitik dan keamanan. Lalu contoh yang kedua, pembatasan ekspor teknologi canggih ke negara-negara yang dianggap beresiko bagi keamanan global. Lalu yang kedua, perlindungan kesehatan dan keselamatan publik. Negara diperbolehkan melarang atau membatasi perdagangan barang yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan. Contohnya yang pertama, larangan impor daging yang mengandung hormon berbahaya. Lalu contoh yang kedua, regulasi ketat terhadap produk makanan yang mengandung bahan kimia beracun. Lalu yang ketiga, perlindungan lingkungan. Negara dapat menerapkan kebijakan perdagangan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya pada larangan impor kayu hasil deforestasi ilegal. Lalu regulasi ketat terhadap perdagangan spesies langka seperti gading gajah. Lalu yang keempat, perlakuan khusus bagi negara berkembang. Negara berkembang diberikan kelonggaran dalam menerapkan aturan perdagangan agar mereka bisa lebih bersaing. Contohnya, negara maju yang memberikan tarif preferensial kepada negara berkembang melalui skema Generalized System of Preferences atau GSP. Lalu yang kelima, perjanjian perdagangan regional. WTO mengizinkan negara-negara membentuk perjanjian perdagangan bebas atau FTA atau serikat pabean yang memungkinkan perlakuan khusus antara anggota perjanjian. Contohnya, Uni Eropa memberikan fasilitas perdagangan bebas bagi anggotanya. Lalu ASEAN Free Trade Area atau AFTA mengurangi tarif perdagangan antar negara ASEAN. Lalu yang keenam, perlindungan industri domestik atau safeguard measures. Jika terjadi lonjakan impor yang membahayakan industri dalam negeri, negara dapat menerapkan tindakan perlindungan sementara. Contohnya, Amerika Serikat memberlakukan tarif tambahan terhadap baja dan aluminium untuk melindungi industri domestik dari banjir impor. Nah, kesimpulannya dari prinsip-prinsip WTO. Prinsip-prinsip WTO bertujuan untuk menciptakan perdagangan global yang lebih adil, terbuka, dan stabil. Namun WTO juga memberikan pengecualian untuk situasi tertentu yang memungkinkan negara anggota melindungi kepentingan nasional, kesehatan, lingkungan, serta industri dalam negeri. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang prinsip-prinsip dalam World Trade Organization atau WTO. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.